Nah, kita pun di sini sediakan sarana, yaitu sarana kuota merdeka. Waduh. Jadi anak-anak belajar di sini bebas kuota. Kita siapkan. Wow, belajar jadi seru. Kok bisa? Bisa dong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Bang Zul di acara favorit kita, Revolusi Belajar. Apa kabar teman-teman? Pastinya di tengah pandemi selalu dan tidak capek saya mendoakan kita selalu sehat, diberikan kesehatan paripurna, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oke. Di konten hari ini saya bertamu ke sebuah tempat yang dimana tempat ini sangat-sangat peduli sama pendidikan, dan bukan hanya pendidikan. Dari segi alam pun tempat ini sangat-sangat memberikan kontribusi yang banyak. Memberikan kontribusi untuk masyarakat sekitar juga. Dan di sini kita sudah berada di Kibar Foundation, sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan non formal juga dalam dunia lingkungan. Dan tidak perlu panjang-panjang lebar saya menjelaskan, saya sudah bersama Pak Maman. Ya. Pak Maman Karman. Ya. Beliau selaku ketua pelaksana di Kibar Foundation. Apa kabar Pak Maman? Baik, semangat pagi. Waduh, semangat pagi. Pak Maman nih jiwanya bener jiwa nasionalismenya tinggi sekali ya. Pak Maman, Kibar Foundation Pak, boleh dijelaskan awal mula sejarah Kibar Foundation ini didirikan tuh seperti apa Pak? Alhamdulillah, pertama ya sama mungkin ya dari banyak teman-teman yang hari ini bergiat di dalam sosial. Ya, akan tapi kami hari ini sosialnya di dunia pendidikan dan lingkungan. Jadi ada pendidikannya. Oke. Gitu. Ya, berawal dari sebuah komunitas. Komunitas itu dari berbagai macam disiplin ilmu, ya, baik itu guru dan saya dari pertanian. Aduh, oke. Ada juga sahabat-sahabat di lainnya lagi. Nah, kami ingin untuk berbagi waktu ya buat masyarakat lingkungan, ya berbagi sebagian rezeki yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala terhadap kami ini. Maka pada tahun 2017 ya, saya ingat sekali kami berdiskusi dengan teman-teman bagaimana kita untuk lebih fokus lagi, lebih mengefisienkan lagi kehendak kami bersama. Maka dibentuklah sebuah komunitas. Pertama komunitas itu komunitas Jaga Karsa Community. Oke. Di Jaga Karsa Community kita bentuk lagi untuk lebih fokusnya lagi dengan sebuah lembaga, yaitu dibuatlah yayasan atau disebut yang hari ini terkenal dengan Kibar Foundation. Nah, Kibar Foundation ini kepanjangan dari Kami Bangun Indonesia Raya. Wow. Nah, jadi kita nasionalis. Oke. Nah, apa sih misi dan visi dan misinya? Misinya adalah Kami Bangun Indonesia Raya ini menjadikan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berperadaban mulia. Oke. Maka disitulah ada pengembangan. Kita buat sebuah pendidikan. Kenapa? Karena hampir 75% komunitas kami atau di lembaga kami itu guru. Dan mayoritas guru Pak ya komunitasnya. Oke. Dan alhamdulillah juga kami punya ketua umum, yaitu hari ini sebentar lagi sebagai doktor. Dokter Pak ya. Dokter di Universitas Indonesia. Oke. Sebentar lagi tahun ini insya Allah lulus. Amin. Kita doakan bersama-sama. Bapak Rizky Pratomo Sunarwibowo. Oke. Nah, berawal tadi dunia pendidikan, kita pun selalu berdiskusi bagaimana membuat sebuah pendidikan yang inovatif. Inovatif itu adalah membuat bagaimana anak didik ini merasa nyaman di dalam belajarnya. Gitu. Maka kita buat sebuah bimbel walaupun kecil-kecilan dengan sarana fasilitas yang nyaman, buat
eh, tempatnya juga yang baik ya, sarananya juga kita buat ber-AC agar supaya nyaman, dan di situ juga ada sarana-sarana digitalnya. Kenapa? Karena kita juga belajarnya melalui visual juga, melalui video. Kenapa? Itu semua terkait di dalam untuk pembelajaran di luar. Nah, makanya kita buat nih. Maka di luar ini kita buat namanya Edu Garden. Nah, asri sekali, Pak. Iya, Edu Garden ini adalah bagian daripada pembelajaran kita yang di outdoor. Jadi ada indoornya yaitu Johan Kelas. Johan Kelas itu apa tadi ditanyakan? Johan itu adalah juara. Johan itu artinya juara loh, teman-teman. Itu bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Induk bahasa kita. Jadi Johan itu juara kelas. Nah, agar supaya ini selari dengan perkembangan hari ini, maka kita juga mencoba untuk terus bersinergi dengan program pemerintah. Nah, hari ini kan masa Covid ini untuk pembelajaran agak terkendala nih. Tidak semua masuk ke ruangan, tetapi lewat online. Nah, kita pun di sini sediakan sarana, yaitu sarana kuota merdeka. Waduh. Jadi anak-anak belajar di sini bebas kuota. Kita siapkan, ya kan, untuk kuotanya mereka belajar dengan nyaman di sini. Di luar sini kita siapkan guru pembimbingnya juga. Itu bagian daripada berbaginya kita. Itu Pak. Nah, Edu Garden ini adalah salah satu yang kelebihan kita yang kita berikan kepada masyarakat ya, masyarakat lingkungan, ya, anak-anak didik kita. Untuk anak-anak didik ini kita kenalkan secara dini bagaimana mereka mengenal lingkungan, ya kan? Lingkungan ini ya bukan hanya bermain di lingkungan, tetapi mengenal bagaimana konsumsi yang sehat. Ya, kita berikan penanaman sayuran-sayuran di sini dan pengertian bagaimana kita kembali ke alam, belajar mengenal tanaman-tanaman sayuran seperti apa. Setelah itu hasil panennya untuk apa sih? Jadi tanaman di sini tidak hanya untuk dimasak, tetapi ada juga hasil panen dibuat jus. Salah satunya mungkin belum kenal, yaitu pakcoy. Pakcoy, Pak? Pakcoy. Belum kenal. Belum. Mungkin bagian tuh kalau pakcoy kalau salah sebut bisa jadi kata kasar tuh, Pak. Bahaya itu, Pak. Iya, pakcoy. Terus, Pak? Nah, pakcoy ini bentuknya seperti sawi, cuma ada agak tebal. Nah, ini tanaman yang kita buat inovasi dibikin jus. Kalau kita bikin jus pakcoy ini dicampur dengan tape, rasanya itu kayak cendol, bukan? Bukan, kayak apa ya? Alpukat. Mau coba? Boleh, Pak? Waduh, lumayan gratis. Oke. Itu satu. Berikutnya kembang teleng. Kembang teleng bukan hanya mungkin orang-orang tua kita ya, kembang teleng itu untuk apabila bayi itu matanya kurang terang dikasih kembang teleng. Itu kita tidak makan kembang teleng, itu udah menjadi minuman yang populer, ya kan, menjadi minuman yang sehat, juga sangat menarik ya, warnanya itu ungu gitu ya. Nah, itu kembang teleng itu kita keringkan, diseduh dengan air panas, kan agak langu tuh. Nah, kalau langu itu kita kasih yang namanya lemon, kasih madu dikit. Itu semuanya hasil Edu Garden sini, Pak? Di sini. Enak sekali ya, nggak perlu jauh-jauh ya. Nah, ke sini nanti ya, nanti ketika panen ke sini ini baru tanam bibit ya, tambera tebar bibit langsung. Nanti kalau panen kita hadir lagi di sini. Kita panen di sini sama anak-anak binaan kita. Waduh, mau tahu kapannya? Nanti diinfokan di komen di bawah ini nanti. Ya. Pak, jadi tujuan utama apa sih, Pak? Mengenalkan anak-anak dengan Edu Garden ini, manfaatnya apa sih buat mereka ke depannya? Atau sekedar buat main-main aja, mereka bisa megang tanah, megang cacing, mungkin apa tuh, Pak? Hari ini kita ini sebagai negeri yang agraris, ya, negeri pertanian. Sebenarnya bukan masyarakat perkotaan aja ya. Dari tahun 1990-an itu lahan-lahan kita sudah mulai berkurang. Apalagi lahan perkotaan, ya kan? Bagaimana cara mengenal anak-anak? Jangankan anak-anak, ibu-ibu aja hari ini banyak yang kurang mengerti. Kenapa?
Makan tinggal enak kok. Ketik HP datang makanan. Ya walaupun kita tidak tahu itu makanan sehat atau tidak. Ya kan buat saya sih makan seperti itu udah saya tinggalin. Kita kembali ke alam. Nah, apa sih kegunaan buat anak-anak tadi? Memberikan pengenalan secara dini terhadap anak-anak untuk tahu tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan yang bisa dikonsumsi. Sehingga tumbuh jiwa aware-nya terhadap tanaman ini agar supaya di kemudian hari itu dia mampu bagaimana setelah mengenal juga dia tahu bagaimana cara mempraktekkan menanamnya. Jadi kecintaan itu yang kita butuhkan gitu. Maka terciptalah di kemudian hari yaitu masyarakat lingkungan yang mandiri. Jadi tidak ketergantungan buka pintu, oh ada cabai. Tuh, kenapa? Karena di depan pintu atau halaman yang seperti ini dengan lahan-lahan kecil ini kita tanamin sayur-sayuran. Kenapa? Karena ngerti gitu. Oh dulu pembimbing saya ngasih tahu kalau lahan sesempit ini sebenarnya bisa dijadikan lahan untuk tanam sayuran gitu. Nah hari ini kenapa mereka meninggalkannya? Karena nggak kenal. Kalau nggak kenal gimana kita mau cinta? Betul. Nggak kenal maka nggak sayang. Iya. Itu yang kita tumbuhkan. Berarti tumbuhkan rasa cinta mereka sama tanaman ya. Berarti kalau misalnya anak-anak udah cinta dengan tanaman, berarti nggak ada kita temukan anak-anak yang nggak mau makan sayur, Pak ya? Pasti mereka karena udah cinta dari kecil, dibiasain kenal dengan tanaman, nanam sendiri, akhirnya mereka mau makan sayur pun senang aja, Pak ya? Dan nanti inovatif. Ya, inovatif mereka sayuran ini bisa campur ini, campur ini, dan dia akan tahu mana sayuran yang sehat tuh kayak gimana, ya kan? Lepas daripada insektisida, ya kan lepas kita pakai yang ada aja gitu. Kita ada composting, yaitu pemanfaatan limbah dapur. Sampah dapur kita ada caranya, kita kasih tahu ke anak-anak bahwa sampah dapur itu kita bisa jadikan kompos, kompos itu bisa mencair, cairannya dijadikan pupuk. Itu semua kita berikan agar supaya ekosistem ini terus berjalan. Itu yang namanya kami bangun Indonesia Raya, bangun orangnya dulu. Oke. Ya kan nanti Indonesia berkibar. Waduh. Indonesia berkibar, ya kan? Saya ngobrol sama Bapak jadi belajar ilmu nasionalisme nih, Pak. Kayak belajar PKN saya nih. Kalau dulu zaman saya PMP gitu ya, jiwa nasionalisme saya tinggi. Pak Maman, kan kondisi sekarang lagi pandemi. Tadi pihak Kibar Foundation mengadakan paket merdeka ya, ya buat kuota merdeka buat masyarakat sekitar. Berarti sangat berpengaruh Pak ya pandemi ini dengan anak-anak binaan Bapak? Pengaruh sekali. Kenapa? Banyak hari ini kalau kita perhatikan dengan pendidikan online ini, kita kadang saya sendiri mungkin di lingkungan merasakan ada ibu-ibu kadang-kadang nggak punya HP, kendala. Ada ibu-ibu ada HP kuotanya habis, itu kendala juga, ya kan? Ada yang punya HP kamera pecah. Ibu-ibu punya HP ada kuota, ibu-ibunya kurang gaul, repot juga. Benar, kenapa? Karena pelajaran hari ini belum tentu ibu-ibunya tuh bisa. Iya. Itu luar biasa ya. Makanya di sini pertama kita siapkan kuota yang cukup buat anak-anak. Berarti WiFi gitu Pak ya? Atau enggak kita beliin? Enggak, kita siapkan WiFi di sini. Oke. Ya, WiFi yang cukup kuotanya. Setelah itu bukan hanya kita sampaikan kemarin launchingnya bahwa ibu-ibu bisa mendampingi anak-anaknya di sini. Tetapi apabila ibu-ibu tidak sempat, kita pun ada guru pembimbing di sini. Jadi kita siapkan guru pembimbing untuk menjawab daripada situasi yang serba seperti ini, serba sulit ya. Belajar pun jadi kesulitan. Maka kita berikan kemudahan-kemudahan. Ya, kita berikan kuota merdeka, bebas pakai. Juga kita siapkan guru pembimbingnya di sini di lingkungan ini. Gitu. Itu emang berarti kuota itu emang free Pak ya buat anak-anak sini ya? Free, kita berikan free, bahkan kita kontrol kalau seandainya kurang kencang lagi kita tambah lagi, kita tingkatkan lagi kapasitasnya. Waduh, berarti masyarakat Jagakarsa sangat-sangat beruntung sekali memiliki Kibar Foundation di sini. Nah, berarti kalau menularkan Pak jiwa semangatnya Kibar Foundation agar bisa dimiliki oleh setiap kecamatan gitu Pak. Bapak punya langkah nggak atau punya tips mungkin bagi teman-teman di rumah yang terinspirasi dengan kisah Bapak, akhirnya mereka kenapa enggak ya saya buat di daerah saya sendiri gitu.
Apa mungkin ada tips buat mereka? Ya, pertama adalah bagaimana kita cinta dulu terhadap lingkungan. Oh ya, Cinta daerah terhadap sendiri ya. lingkungan, kita akan melihat bagaimana kondisi lingkungan. Bagi orang yang cinta terhadap lingkungan, melihat lingkungan yang gersang itu, kita akan terenyuh hati kita untuk menjadikan lingkungan itu hijau. Nah, adapun ya memang kita punya kendala-kendala. Bagaimana itu tidak terlepas daripada biaya. Nah, iya Ya Pak, kan? itu duit, Tidak- Pak. Iya, mulai aja dulu. Oke. Kita juga di sini mulai dulu, mulai dengan tangan kita sendiri, modal kita sendiri. Setelah itu, karena apa ya, kita kan selalu untuk mencoba untuk lebih baik. Maka kita pun di sini bersama tim berbincang, berdiskusi bagaimana untuk proyek ini agar berkesinambungan terus dan menjadi ragi buat masyarakat. Maka sebenarnya pemerintah pun ini banyak banget programnya. Pemerintah tuh memperhatikan sekali masyarakatnya, juga lingkungannya. Makanya ada lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pendidikan, itu semua buat masyarakat. Nah, dengan demikian kita coba mendatangi mereka. Ya, salah satunya kita Kementerian Pendidikan ini sangat mendapat apresiatif. Terus Kementerian Pertanian, alhamdulillah Kementerian Pertanian memberikan support kepada kita. Dengan apa? Nah, ini sarana ini di Kementerian Pertanian. Oh, berarti awalnya Oke. langkah dulu, tak tahu banyak yang mensupport Pak ya? Iya, Oke, banyak oke, support. Selain lingkungan juga merasa senang, kita berikan coba datangi kementerian. Alhamdulillah, ini ada kita mendapatkan rumah bibit sarana di sini sebagian dari Kementan. Terima kasih Kementerian Pertanian yang telah memberikan sarana ini. Waduh. Ya kan? Oke. Itu. Nah, dari situ sebenarnya banyak dari kelurahan, kecamatan kita dibimbing. Untuk dana-dana sosial ini ada dananya. Cuman hari ini keterbatasan pengetahuan kita. Masyarakat itu terbatas, ya kan? Apakah mungkin RT mengerti bahwa ada dana buat pemberdayaan masyarakat di lingkungan? Terkadang ada yang kurang paham, kurang mengerti. Bisa jadi pemerintah mengalirkan dana, tetapi secara tenaga profesional di bawah nggak ada. Contoh gini, dananya untuk pengolahan limbah memakan lingkungan, untuk composting, ya kan ada dananya. Tetapi siapa yang mengerjain? Siapa yang mau bergulat dengan kotoran sapi memakan, ya kan? Siapa? Anak zaman sekarang gitu loh. Siapa gitu. Oke. Nah, makanya dengan demikian lembaga-lembaga sosial inilah yang harusnya menjadi partner, mitra pemerintah untuk menjalankan program itu, gitu. Ya, alhamdulillah hari ini kita bersinergi. Ya, yayasan kami juga yayasan dengan visi misinya sehingga terbentuk yayasan kami bangun Indonesia Raya, kita bangun, gitu. Oke. Ya. Nah, buat teman-teman sudah terinspirasi dari Pak Maman. Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya di sekitar sini banyak suara-suara karena emang kita syuting bener-bener di lingkungan sekitar nih. On the spot ya. Jadi kalau ada bunyi-bunyi es krim, bunyi-bunyi roti, tadi mata saya agak ngelirik karena kepingin juga gitu ya. Oke, Pak Maman. Sudah banyak yang kita bicarakan dan terima kasih atas inspirasi yang sudah Pak Maman berikan. Sama-sama. Dan terakhir Pak Maman, kan banyak juga yang nonton nih adik-adik nih. Boleh nggak Pak Maman kasih tips biar mereka tetap semangat belajar selagi online, tetap semangat belajar selama pandemi? Boleh Pak, tips terakhir nih buat mereka, anak-anak ataupun adik-adik yang lagi nonton yang udah mulai bosen sama belajar online katanya. Ya. Oke, terima kasih. Saya sangat mengerti sekali perasaan adik-adik ya. Bagaimana dengan beberapa bulan ini belajar di rumah, ya kan? Ada yang bekerja di rumah, belajar di rumah. Nah, maka dengan itu tetap belajar, selalu berinovasi, mencari inspirasi-inspirasi agar kita tetap segar. Ya, diantaranya, ya silakan jaga aturan-aturan dari pemerintah, bagaimana agar kita tetap sehat, ya kan, terbebas dari COVID-19 ini dan semoga cepat berakhir. Amin. Ya kan? Nah, belajar pun tidak harus di rumah.
ya, di halaman pun boleh ya kan. Sama teman-teman silahkan asal jaga ya distancingnya, pakai masker, cuci tangan gitu ya. Kita semoga tetap sehat ya, tetap semangat belajar untuk Indonesia lebih baik lagi adanya gitu. Terima Oke, kasih. Pak. Terima kasih Pak Maman atas tipsnya. Dan yang terakhir tipsnya tambahan, main-main ke Kibar Foundation. Yes. Nggak bakal bete belajar ya, lebih semangat belajar di sini. Begitu Pak Maman ya? Ya, di Jalan Anggrek. Jalan Anggrek. Ya, Jalan Anggrek 3, Jagakarsa. Oke, atau bingung ketika di Google Kibar Foundation. Ada nanti alamatnya. Oke, Pak Maman sekali lagi terima kasih sudah menjamu kami, sudah mengajak kami keliling-keliling ke Edu Garden, sudah memberikan kami informasi mengenai foundation yang Pak Maman jalankan sekarang, dan selalu tetap menginspirasi Pak buat kami semua. Oke, teman-teman semuanya, beginilah akhirnya wawancara kita dengan Pak Maman, pastinya menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Yuk, yang mau bermain ke Kibar Foundation, sekali lagi saya ajak, datang aja, berkunjung aja. Nanti kalau yang berkunjung, kata Pak Maman, bakal dikasih souvenir tanaman Pak ya? Siap. Oh ya Allah, baik sekali. Oke. Minuman siap di sini. Ada minuman Pokoknya pulang, mau coba? Oke. datang ke sini. Pokoknya organik semua Pak ya? Yes. Organik semua. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di konten kita berikutnya. Sebelum saya tutup, Pak bantu saya. Iya Pak ya. Oke. Jadi, wow, belajar jadi seru. Kok bisa? Bisa dong. Dan semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.